Baik, selamat sore. Selamat datang di dalam forum diskusi ini. Dalam forum diskusi ini kita akan membahas tentang masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Dalam forum diskusi ini terdapat anggota, terdiri atas saya, Valentino Hendri Prasetya sebagai ketua, Dan saya Yuriko Arifta Priyambada sebagai anggota. Dan saya Andriano Sadipadana sebagai sekretaris. Baik, dalam forum diskusi ini, topik kita akan membahas mengenai masalah sosial yang terjadi di sekitar kita dan apakah kalian memiliki usulan? Jika ditanya soal usulan, maaf sedikit saya menambahkan. Mungkin kita bisa membahas tentang fenomena manusia silver yang saat ini sedang marak terjadi di banyak kota-kota besar di Indonesia, yang itu mungkin bisa jadikan topik bahasan kita pada hari ini. Mungkin itu, ada tambahan lain? Mas Adi, apakah memiliki tambahan? Kalau dari saya mengenai keadilan di Indonesia, Mas. Soalnya bisa dibilang keadilan di Indonesia ini sangat memprihatinkan ya. Lebih kayak apa ya? Lebih condong ke orang penguasa dan orang rendah banyak yang dirugikan, Mas. Apalagi kalau masalah keadilan kita dapat lihat kayak di jalan-jalan raya gitu, Mas. Banyak pengendara motor yang kayak berhenti di kayak bangcut di area pejalan kaki atau zebra cross, sehingga banyak pejalan kaki yang terhalangi untuk menyeberang. Itu sih Mas saya. Mungkin Mas Valen? Kalau saya sendiri memiliki usulan apa? Rasa kemanusiaan sih. Rasa kemanusiaan menurut saya apa? Maksud saya itu seringkali orang-orang yang tidak beruntung seperti kita itu dijadikan sebuah konten gitu. Dijadikan sebuah konten untuk standar kita untuk mengucap rasa syukur. Menurut saya, kalau usulan dari saya sih itu. Terus dari usulan kita bertiga ini, apakah kalian memiliki pilihan yang menurut kalian tepat untuk dibahas dalam forum diskusi kita kali ini? Mungkin dari Mas Adi dulu. Kalau dari saya pribadi, mungkin lebih tepatnya ke manusia silver, apa yang dikatakan oleh Mas Riko tadi. Soalnya memang banyak Mas di jalan raya banyak manusia silver yang ya berkeliaran lah, dan banyak yang belum mengangkat topik pembahasan manusia silver ini. Mungkin cukup menarik Mas. Kalau dari saya gitu. Saya mungkin sedikit menambahkan, jika dari ketiga topik tersebut, topik manusia silver menurut saya sudah mencakup dari ketiga topik tersebut, hampir mencerepet di ketiga topik tersebut dan mungkin bisa dijadikan topik bahasan. Itu. Baik, dalam voting kali ini lebih banyak memilih mengenai masalah manusia silver ya. Terus bagaimana pandangan kalian mengenai manusia silver ini? Bisa dimulai dari siapa dulu? Mas Adi atau Mas Yuriko? Mungkin dari saya dulu ya. Oke. Kalau menurut saya, manusia silver itu sendiri itu bisa dikatakan fenomena baru di Indonesia, dan sampai saat ini saya juga belum
dikatakan belum bisa menemukan produk apa yang mereka jual. Produk yang saya maksud dalam konteks ini adalah seperti pengamen misal. Kalau pengamen itu jelas yang dijual produknya itu adalah suara dan nyanyian mereka. Dan kalau sedangkan dengan manusia silver sampai sejauh ini saya belum menemukan produk apa yang mereka jual. Seperti itu, dan menurut saya itu fenomena yang sangat sangat negatif. Menurut saya itu sangat beresiko bagi kesehatan dan berdampak negatif bagi pengguna dan pelaku manusia silver tersebut. Begitu dari saya. Terus menurut Mas Adi bagaimana? Kalau dari pandangan saya, Mas, mengenai manusia silver itu lebih ke pengemis. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Yuriko tadi, kalau tidak ada produk yang dijualkan, mereka hanya meminta uang dengan tubuh yang diwarnai cat silver yang aslinya dapat membuat dampak negatif bagi kesehatan kulitnya, Mas. Bagi saya sih seperti itu, Mas. Mungkin dari Mas Valen ada tambahan. Oh ya, silakan Mas Adi. Tetapi saya juga belum mengetahui latar belakang mereka meminta-minta seperti itu, kenapa, pasti ada sebabnya sih. Mungkin itu dapat kita diskusikan lagi, Mas, latar belakang dari manusia silver itu. Gimana kalau dari pendapat Mas Valen mengenai manusia silver? Kalau menurut saya sih, pandangan saya mengenai manusia silver itu ya seperti yang telah kalian katakan tadi, lebih condong ke pengemis daripada kayak pengamen jalanan gitu. Soalnya kan mereka tidak memiliki keahlian gitu loh. Seperti pengamen kan memiliki keahlian memainkan ukulele atau bernyanyi. Kalau menurut saya sih begitu. Terus dari penjelasan kita semua ini, apakah kita dapat bisa menentukan hal baik maupun hal yang inspiratif bagi kita? Mungkin saya sebelum beranjak ke topik tersebut, saya sedikit menyampaikan atau sedikit bertanya. Kalau menurut saya dan riset saya di beberapa laman media massa, fenomena manusia silver ini marak di kota-kota besar sekitar per awal atau pertengahan 2019 begitu. Dan mungkin Mas Adi bisa menambahkan jika di Jogja itu kapan, bagaimana, dan gimana di lapangannya itu. Oke. Kalau di tempat daerah saya tinggal, saya kan tinggal di pedesaan ya, Mas. Ya. Di pedesaan itu belum terdapat manusia silver. Tetapi kalau sudah menuju ke kota, saya menemukan banyak manusia-manusia silver yang berkeliaran di situ, Mas, kayak meminta-minta uang. Tapi sebelum meminta, mereka itu biasanya mengasih kayak hormat gitu loh, Mas, ke pengendara motor atau mobil yang berhenti, lalu meminta-minta. Seperti itu, Mas, kalau di tempat saya. Oke, jadi gimana Mas Valen? Apakah dari masalah mengenai manusia silver ini kalian bisa mengambil inspiratif dari kegiatan mereka? Mungkin kalau dari saya
inspiratif mungkin kalau dilihat dari segi positifnya, para manusia silver ini tidak patah semangat dan mereka bisa dikatakan kreatif menurut jalan mereka masing-masing. Tapi jika dikatakan inspiratif atau tidak, saya mengatakan kurang inspiratif karena masih banyak metode atau cara untuk menghasilkan uang, baik itu dari mengamen atau ya berbagai cara lain. Sekarang kan teknologi juga sedang berkembang. Kalau dari saya seperti itu. Terus menurut Mas Adi? Kalau dibilang inspiratif, mungkin semangat untuk mencari uangnya sih Mas. Tapi cara melakukannya kurang baik. Ya benar yang dikatakan Mas Niko tadi, apalagi ini udah eranya teknologi semakin berkembang, teknologi semakin modern. Seharusnya kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan dapat mencari uang melalui media tersebut. Gitu sih Mas, menurut saya. Baik, dari penjelasan yang telah kalian jelaskan, kami dapat Mungkin bisa langsung ini aja Mas, menurut Mas Valen, dari beberapa pemaparan dari para anggota dan yang telah kita paparkan, bagaimana menurut Mas Valen tengahnya itu gimana? Maksudnya kayak kesimpulannya itu gimana? Itu menurut saya kesimpulan dari pemaparan yang telah kalian sampaikan itu manusia silver itu di pause suaranya. Baik, menurut pemaparan yang telah dijelaskan oleh para anggota, bisa disimpulkan bahwa manusia silver itu salah dalam mencari uang dan perlu ditingkatkan adanya edukasi agar manusia silver itu memiliki pandangan hidup yang lebih jelas dan memiliki pekerjaan yang lebih pantas. Dan dari kesimpulan tersebut, bagaimana caranya agar manusia silver itu dapat mendapatkan bimbingan edukasi yang lebih baik dan dapat menerapkannya di kehidupannya. sedikit usulan terkait dengan penyelesaian masalah dari fenomena manusia silver ini. Mungkin kalau dari saya mungkin bisa memberikan kita melakukan pendekatan secara secara pribadi gitu. Baik, mengenai masalah yang terjadi, bagaimana caranya untuk mengedukasi para manusia silver dan langkah konkretnya menurut kalian itu gimana? Mas Adi dulu. Kalau dari saya Mas, mungkin kita bisa mensurvei ke lapangan. Kenapa sih mereka kerjanya sebagai manusia silver? Latar belakang mereka itu apa? Kita cari tahu terlebih dahulu. Alasan mereka
kenapa bisa berbuat seperti itu. Maksudnya bekerja yang kurang layak lah. Terus kita memberikan sosialisasi bahwa kayak cat yang dipakai itu dapat membuat dampak negatif untuk kesehatan kulit, dan kita dapat memberikan arahan kepada mereka, ayolah bekerja yang lebih pantas, mencarilah pekerjaan yang ya tidak mengemis lah, kayak gitu mas kalau saya. Kalau dari Mas Yuriko? Mungkin dari sedikit usulan dari saya, kita bisa menggunakan teknologi sebagai cara kita mengedukasi mereka, dan kita mungkin bisa menggait beberapa aktivis-aktivis atau orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberikan edukasi atau sedikit bantuan kepada mereka, baik secara material ataupun secara bimbingan jasmani atau rohani. Seperti itu, dan kita bisa terjun langsung di masyarakat, terjun langsung dalam ranah mereka untuk bisa mengorek-ngorek lebih jauh tentang mereka. Seperti itu dari saya. Baik, dari usulan para anggota, kita dapat mengambil keputusan untuk mengenangani dan mengedukasi para manusia silver itu dengan cara mendatangi langsung manusia silver itu, dan juga memanfaatkan teknologi saat ini. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Kalau dari saya setuju, Mas. Setuju mas. Baik. Setuju. Baik. Sebelum rapat ini ditutup, untuk Mas Sekretaris, apakah bisa membacakan hasil rapat kali ini? Baik, saya tadi menuliskan beberapa poin-poin dari pembahasan kali ini ya mas. Bahwa kami sudah menyimpulkan bahwa manusia silver itu merupakan pekerjaan yang salah dalam mencari uang dan perlu ditingkatkan edukasi. Nah, edukasi tadi kami juga sudah membahas. Saya menuliskan poin-poin kalau menurut pendapat Mas Diko tadi menggunakan teknologi dengan menggait orang-orang yang bergerak. Terus saya sendiri tadi dalam mensurvei, sosialisasi, dan mengarahkan. Itu intinya mas dari pembahasan kali ini. Baik, sebelum rapat kali ini ditutup, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Tolong Mas Adi untuk memimpin doa. Siap mas. Sebelum mengakhiri rapat kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kerja masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dengan ini rapat saya tutup. Kalian boleh meninggalkan room meeting saat ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih mas.